Pernah nggak sih kamu sadar, kita bisa main game 2 jam tanpa capek. Kita bisa scroll TikTok sampai lupa waktu. Kita bisa nonton satu season di Netflix dan bilang, cuma satu episode lagi. Tapi begitu buka buku, baru 5 menit rasanya seperti disiksa. Kenapa ya? Padahal kita tahu belajar itu penting. Olahraga itu baik, berbenah itu bikin hidup lebih rapi. Tapi tetap saja kita lebih memilih hal yang instan. Mungkin masalahnya bukan kita malas. Mungkin kita hanya tidak memahami otak kita sendiri. Di dalam otak kita ada satu zat kecil, namanya dopamin. Banyak orang bilang dopamin itu hormon kebahagiaan. Padahal bukan. Dopamin bukan bikin kita bahagia. Dopamin bikin kita mengincar sesuatu. Ia bukan rasa puas, ia adalah rasa ingin. Bayangkan ada pisang tergantung di depan wajah kita. Kita belum makan pisangnya, tapi otak sudah membuat kita mengejarnya. Itulah dopamin. Ilmuwan pernah melakukan eksperimen pada tikus. Mereka diberi sebuah tuas. Setiap kali tuas ditekan, sistem reward di otaknya aktif. Apa yang terjadi? Tikus itu menekan terus, tanpa henti, lupa makan, lupa tidur, sampai kelelahan. Ketika dopamin diblokir, tikus itu tidak mau bergerak sama sekali. Bukan karena tidak suka makan. Kalau makanannya dimasukkan ke mulutnya, dia tetap makan, tapi dia tidak punya dorongan untuk bangkit. Itu artinya dopamin bukan tentang menikmati hasil, tapi tentang dorongan untuk mengejar. Masalahnya sekarang, kita hidup di dunia yang penuh dengan pisang manis, notifikasi, video pendek, game, junk food. Setiap hari kita membanjiri otak dengan dopamin instan, dan otak punya satu aturan, keseimbangan. Kalau terlalu sering dibanjiri, otak akan menurunkan sensitivitasnya. Akhirnya, hal-hal sederhana seperti belajar terasa hambar. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, tapi karena otakmu sudah terlalu terbiasa dengan kembang api. Buku hanya percikan kecil dibandingkan scrolling tanpa akhir. Jadi solusinya bukan mematikan dopamin, tapi mengatur ulangnya. Kalau kita berhenti sejenak dari semua rangsangan instan, entah satu hari tanpa sosial media atau satu malam tanpa layar, otak perlahan riset, dan tiba-tiba membaca terasa menyenangkan lagi, olahraga terasa ringan, belajar tidak lagi seperti hukuman. Ada satu aturan sederhana yang mengubah segalanya. Kerja dulu, reward nanti. Kalau kita ambil hiburan dulu, motivasi habis. Tapi kalau kita tahan sebentar, selesaikan satu tugas kecil, dan baru diberi reward, otak mulai belajar ulang. Mulai kecil, 2 menit saja. Karena yang paling berat bukan mengerjakan. Yang paling berat adalah memulai. Dan satu hal lagi, identitas. Kalau kamu terus berkata, aku memang malas, otak akan membuktikan itu. Tapi kalau kamu mulai berkata, aku orang yang disiplin, pelan-pelan perilakumu akan mengikuti. Pada akhirnya, dopamin bukan musuh. Ia yang membuat kita bangun, berkarya, bertahan hidup. Pertanyaannya bukan bagaimana menghilangkannya, tapi kita mau mendapatkannya dari mana? Dari scrolling tanpa akhir, atau dari progres nyata yang membuat kita naik level? Kita tidak malas, kita hanya perlu dimanjakan oleh pisang manis. Dan sekarang, pilihannya ada di tangan kita. Kita mau terus mengejar kilatan sesat, atau mulai mengejar versi terbaik dari kita. Pilihan itu dimulai hari ini. Kalau kamu merasa ini kamu banget, mungkin sudah waktunya riset. Dan mungkin ini bukan tentang kurang motivasi, tapi tentang memahami otakmu sendiri.